Ratusan warga di Kota Bandung memadati Gor Saparua untuk menukarkan uang baru. Menu buka puasa ayam bekakak utuh disajikan lengkap dengan nasi pulen. Warga rela antri demi kebagian kolak legendaris. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Tradisi ngabuburit di Kota Bandung kian terasa semarak. Salah satu titik yang paling dipadati warga adalah kawasan Masjid Pusdai. Ratusan pedagang musiman yang menjajakan aneka takjil khas berbuka menjadi magnet bagi warga untuk menantikan datangnya waktu maghrib. Kesibukan menjelang waktu berbuka puasa terlihat jelas di sepanjang jalan Diponegoro hingga area sekitar Masjid Pusdai, Kota Bandung. Sejak pukul 4 sore, ratusan warga mulai berdatangan untuk berburu takjil sekaligus menantikan datangnya waktu maghrib. Beragam menu khas Ramadan seperti kolak, candil, bubur sumsum, hingga es buah dan aneka gorengan disajikan dengan harga yang sangat terjangkau. Tak heran, kawasan ini selalu menjadi magnet bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin merasakan atmosfer Ramadan di Kota Bandung. Tingginya antusiasme pengunjung ini tentu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Warga Kota Bandung memadati sejumlah sentra takjil untuk berburu menu berbuka puasa. Meski beragam kudapan kekinian bertebaran, kuliner tradisional Surabi masih menjadi primadona. Terutama varian klasik Surabi telur oncom yang harum dan gurihnya selalu berhasil menggugah selera. Menjelang waktu berbuka puasa, kawasan Masjid Pusdai Kota Bandung bertransformasi menjadi pusat perburuan takjil yang meriah. Ratusan warga mulai memadati trotoar guna mencari menu pembatal puasa, mulai dari bubur sumsum, kolak, hingga jajanan kekinian. Namun, ada satu aroma khas yang selalu berhasil menarik perhatian jamaah maupun pengendara yang melintas, yakni harum Surabi yang dimasak di atas tungku tanah liat. Kue lembut berbahan dasar tepung beras dan santan ini tetap memiliki tempat istimewa di hati pelanggannya. Nah, kebetulan karena warga lokal ya suka Surabi, jadi pengen Surabi. Di antara makanan kekinian masih juara ya? Masih juara itu, masih nomor satu. Iya. Tadi belinya apa Mas? Yang telur ini, telur oncom. Meski menyajikan berbagai varian rasa modern, Surabi telur oncom justru menjadi varian yang paling cepat ludes diburu pembeli. Dibandingin hari-hari biasa, ada peningkatan nggak, Bu? Ada, alhamdulillah. Oh iya, ya. bisa berapa kali? Itunya aja, Neng, nggak. Pokoknya habis. Ada, ya habis itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini jualannya Surabi apa aja, Bu, varian? Surabi telur oncom pedas, telur oncom biasa. Ada yang pakai gula merah, ada yang pakai coklat keju, ada coklat, macam-macam, Neng. Kini Surabi telur oncom bukan hanya sekedar pengganjal perut, namun juga menjadi simbol kelestarian kuliner tradisional Pasundan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bicara soal berburu takjil di Kota Bandung, salah satu yang diincar adalah kedai kolak yang ada di Jalan Macan yang telah berdiri sejak tahun 1956. Demi mendapatkan semangkuk kolak dengan cita rasa otentik, warga bahkan rela mengantre sejak siang hari agar tidak kehabisan.
Sebuah warung kolak legendaris di Jalan Macan kembali ramai pembeli saat Ramadan tiba. Sensasi rasa manis dan gurih yang konsisten sejak 7 dekade silam menjadi alasan utama warga rela datang lebih awal. Bahkan banyak pembeli yang sudah berdatangan sejak pukul 2 siang agar tidak kehabisan. Ya, pertama juga takut kehabisan karena di sini juga cukup banyak pembeli kalau nanti sore. Jadi ambil curi-curi star gitu. Terus juga kalau misalkan sop buah kan bisa aku simpen di kulkas, terus candil sama kolaknya bisa aku angetin lagi sih. Jadi nggak masalah beli sekarang juga. Ya. Menyikapi tingginya euforia warga, pengelola warung kolak yang sudah eksis sejak tahun 1956 ini meningkatkan jumlah produksi hingga 40%. Menu andalannya adalah kolak campur yang berisi perpaduan pisang, candil, bubur lemu, bubur sagu, serta jali-jali. Ada peningkatan lah, kan terutama kolak kan banyak dipakai buat tajil ya, buat buka puasa gitu. Berapa persen kira-kira? Mungkin sekitar 30-40% ada mungkin ya. Tak hanya kolak, kedai ini juga menyajikan menu pendamping seperti rujak, asinan, hingga makanan berat seperti lotek yang juga menjadi incaran untuk menu berbuka puasa. Bagi Anda yang ingin mencoba, pastikan datang lebih awal karena di tengah suasana Ramadan, kudapan manis ini selalu ludes dalam hitungan jam. Fida Alatas, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Mencari suasana sahur serasa di rumah sendiri? Salah satu warung nasi di kota Bandung, Imah Babaturan, jadi pilihan. Saking ramainya, menu-menu andalan seperti nasi cumi cabai hijau hingga oseng sapi asap selalu ludes sebelum imsak tiba. Dini hari di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, bukannya sepi, suasana di warung Imah Babaturan justru riuh oleh pengunjung. Khusus selama Ramadan, rumah makan yang berdiri sejak 2015 ini memang membuka pintunya mulai pukul 12 malam hingga 4 subuh. Tak heran, aroma masakan rumahan yang khas langsung menyambut siapapun yang datang. Menu jagoan seperti cumi cabai hijau dan oseng sapi asap tetap jadi primadona. Namun, agar pengunjung tak bosan, sang pemilik selalu menyiapkan menu spesial yang berganti setiap minggunya. Tingginya antusiasme warga membuat Anda harus datang lebih awal, sebab biasanya pada pukul 3 pagi sebagian besar menu sudah habis terjual. Kita tuh beberapa hari ini sold out terus jam 3, ternyata antusiasmenya bagus juga ya, mungkin kayaknya nggak banyak tempat sahur di Bandung, jadi kayaknya orang-orang pada antusias gitu buat makan sahur di sini gitu. Jadi kita buka sahurnya di Taman Sari sama di Kebon Bibit juga, dan dua-duanya juga rame aja gitu. Ada yang baru pulang kantor, ada yang keluarga emang sengaja datang sini, kayaknya ingin merasakan vibes sahur tapi di luar gitu, nggak di rumah aja gitu. Tak hanya makanan berat, berbagai takjil seperti gorengan hangat hingga candil ubi ungu jadi pelengkap sempurna sebelum memulai ibadah puasa. Bagi warga Bandung, sahur di sini bukan sekedar kenyang, tapi juga mengobati rindu akan masakan rumah. Fida Alatas, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga di kota Bandung memadati Gor Saparua untuk menukarkan uang baru. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kabar kurang sedap datang dari pasar tradisional di kota Bandung. Harga daging sapi kini meroket tajam hingga menyentuh angka Rp160.000 per kilogram. Aktivitas jual beli daging sapi di pasar tradisional Kosambi Bandung tetap berlangsung meski harga terus merangkak naik. Para pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak Jumat lalu dan kini bertahan di angka Rp160.000 per kilogram. Sekarang daging 160. Yang paha sama khas luar. Dari naiknya sebenarnya dari tahun baru juga udah naik 5.000. Ya dari ini aja lah kesimpulannya mah dari mau puasa. 160-nya dari
puasa Ibu ya? Iya, menjelang mau puasa. Jadi kenaikan bertahapnya dari mulai Natal. Enggak, tahun baru. Oh, dari tahun baru. Mau tahun baru. Ada kenaikan dikit-dikit gitu. Dampak kenaikan harga turut dirasakan pembeli. Masyarakat mengaku harus menyesuaikan jumlah pembelian daging sapi dengan kondisi keuangan mereka. Ya, keberatan mungkin buat masyarakat. Minta turunlah seperti biasanya aja. Tapi tetap dibeli ya Bu? Ya, karena perlu. Buat dibikin apa ya Mang Bu? Iya, Ibu juga ini masih kurang. Kayaknya mau bikin soto. Tapi udah kurang uangnya. Jadi sedikit lah. Para pedagang berharap harga daging sapi dapat segera stabil agar daya beli masyarakat tidak terus menurun. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Wujudkan kepedulian dan toleransi di bulan suci, komunitas masyarakat Tionghoa peduli bersama Kodim 0618 Kota Bandung menggelar pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. 10.000 paket sembako disiapkan untuk disalurkan secara bertahap bagi warga tak mampu di Kota Kembang. Ratusan warga terutama lansia datang untuk mendapatkan paket sembako dengan harga yang sangat terjangkau di Makodim 0618 Kota Bandung pada Rabu pagi kemarin. Hanya dengan Rp60.000, warga sudah bisa membawa pulang paket berisi beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Pasar murah ini diinisiasi oleh masyarakat Tionghoa Peduli, yang merupakan bentuk dukungan nyata bagi umat muslim yang akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Jadi kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada warga masyarakat. Bulan Ramadan kita berupaya melakukan kegiatan yang kira-kira bisa membantu masyarakat. Hasil dari kolaborasi kami Kodim 0618 Kota Bandung dengan Yayasan Masyarakat Tionghoa Peduli, ya, kita akan bergerak di pasar murah. Tak hanya soal urusan dapur, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Murah yang memang selalu kita gelar dari tahun ke tahun kalau di dalam bulan suci Ramadan, ya, untuk ya sedikit meringankan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi khususnya di Kodim Kota Bandung ini, hari ini kita menggelar kira-kira lebih ada 1.100 paket. Banyak warga lanjut usia memanfaatkan momen ini untuk mengecek kondisi fisik mereka agar tetap fit saat menjalankan ibadah puasa nanti. Senang sekali. Senang sekali. Ya. Selama ini Ibu tahu dari mana ini ada pasar murah? Dari Pak RW. Hah? Pak RW. Pak RW. Satu orang boleh beli berapa sih? Satu. Dikasih satu. Ya, satu kupon. Kupon. Kayaknya mah 3, 5. Ya. Kolaborasi lintas komunitas ini diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga di Kota Bandung. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Demi tradisi berbagi di Hari Raya, ratusan warga di Kota Bandung membadati Gor Saparua untuk menukarkan uang baru. Meski harus bersaing mendapatkan kuota secara daring, warga tetap antusias mengantre sejak Rabu pagi demi mendapatkan lembaran rupiah baru untuk THR Lebaran nanti. Suasana di Gor Saparua Bandung pada Rabu pagi kemarin tampak berbeda dari biasanya. Ratusan warga terlihat mengantri dengan tertib menunggu giliran untuk menukarkan uang mereka dengan lembaran rupiah baru emisi terbaru. Berbagi THR kepada sanak saudara saat Idul Fitri seolah sudah menjadi tradisi yang tak terpisahkan. Tak heran, layanan penukaran uang terpadu yang disediakan Bank Indonesia ini selalu menjadi primadona setiap memasuki bulan Ramadan. Untuk menghindari penumpukan,
petugas membagi alur antrian di dalam area GOR. Namun perjuangan warga tidak dimulai di sini. Sebelum datang ke lokasi, mereka wajib mendaftar terlebih dahulu melalui situs atau aplikasi pintar milik Bank Indonesia. Itu memang harus mewar. Kalau saya kan waktu kemarin tuh, asalnya saya orang Sukabumi nih. Terus pengennya tuh kan di Sukabumi biar dekat. Cuman taunya yang Sukabumi udah habis, ya udah larinya ke Bandung. Nah di Bandung ternyata masih banyak yang kosong. Saya dapat itu kan dibuka jam 2 siang gitu. Nah saya dapatnya di jam 10 malam. Itu ngewar terus, nge-refresh, loading terus gitu. Untuk awal-awal sulit gitu ya, karena harus menunggu beberapa waktu, bahkan hitungan jam. Saya sempat masuk, kemudian error, kemudian masuk lagi, tapi alhamdulillah dapat nomor antrian. Ya. Ini rencananya mau nuker berapa sih, Mas? Gimana? Rencananya mau nuker berapa? Oh, nuker 4.300.000. Oke. Untuk kebutuhan lebaran, Mas? Untuk kebutuhan lebaran, ya benar sekali. Berarti sudah setiap tahun Mas rutin selalu gitu, Mas ya? Ya, cuman baru tahun pertama ini nuker lewat BI gitu. Meski harus melalui proses pendaftaran yang ketat, warga menilai sistem ini jauh lebih efektif dan teratur. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Antisipasi kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2026, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meninjau langsung kesiapan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan. Jalur ini disiapkan sebagai jalur alternatif fungsional guna memecah penumpukan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta yang selama ini menjadi titik krusial kemacetan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyisir ruas tol Japek 2 Selatan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur jalan hingga rambu-rambu lalu lintas siap digunakan secara fungsional pada masa angkutan Lebaran mendatang. Ruas tol ini diproyeksikan menjadi solusi untuk mengurai kepadatan di kilometer 66 yang merupakan titik temu kendaraan dari arah Cipularang dan Japek. Dengan adanya jalur ini, beban volume kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta dapat terdistribusi lebih merata. Karena ketika nanti difungsikan pada arus balik, ini sangat-sangat membantu untuk mengurai kepadatan kendaraan dari arah Jawa Barat, khususnya Bandung yang menuju ke arah Jakarta, akan kita lewatkan ke Sadang sampai ke Setu. Ini 52 kilo. Tentunya banyak sekali manfaatnya. Persiapan sudah kita diskusikan tadi mengenai penerangan, mengenai kelayakan jalan. Nanti minus berapa hari, 4 harian mungkin kita akan uji cobakan kembali. Menurut pihak Jasa Marga, pengerjaan tol Japek 2 Selatan sudah mencapai 90% dan ditargetkan rampung pada akhir Februari 2026 ini. Meski bersifat fungsional, jalur ini dijamin layak dan aman untuk dilintasi pemudik. Meninjau tentang fungsional. Ini adalah fungsional yang akan dibuka, yang disebut dengan Japek 2 Selatan. Japek 2 Selatan ini akan membantu para pemudik, terutama di arus balik dari arah Bandung, agar tidak memasuki kepadatan di kilometer 66, nanti akan masuk dari Sadang dan bisa langsung ke Setu atau JOR 2. Dengan beroperasinya tol Japek 2 Selatan, pemudik dari arah Bandung kini memiliki opsi jalur keluar lebih awal tanpa harus menumpuk di kilometer 66. Kehadiran tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dan meningkatkan kenyamanan mudik Lebaran tahun ini. Andri Iskandar, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Ngabuburit di sekitar jalur kereta api kini bukan lagi sekedar berbahaya, tapi bisa berujung pada sanksi pidana hingga denda jutaan rupiah. PT KAI Daop 2 Bandung mengeluarkan larangan tegas bagi warga untuk beraktivitas di sepanjang jalur rel demi keselamatan perjalanan kereta maupun masyarakat.
Jalur kereta api seringkali menjadi titik kumpul warga saat menanti waktu berbuka puasa. Mulai dari sekedar berjalan kaki, duduk santai, hingga bersuah foto di tepi rel. Padahal aktivitas tersebut sangat berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa. Menyikapi hal ini, PT KAI Daob 2 Bandung mengingatkan warga bahwa jalur rel bukanlah area publik atau tempat bermain. Selain risiko tertabrak kereta, juga ada konsekuensi hukum yang mengintai. Berdasarkan Undang-Undang Perkeretaapian, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan hingga denda material yang tidak sedikit. Seperti kita tahu, Undang-Undang 23 tahun 2007, pasal 181 sudah menyatakan dengan jelas bahwa siapapun dilarang berada di jalur manfaat kereta api. Jadi jalur kereta api tersebut hanya digunakan untuk operasional kereta api dan hanya petugas yang memiliki izin yang diperkenankan berada di jalur kereta api. Jadi tentunya pada masa Ramadan seperti saat ini kita tahu bahwa banyak masyarakat yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit di jalur kereta api. Jadi kami dengan tegas di sini melarang bagi siapapun untuk berada di jalur kereta api. PT KAI Daob 2 Bandung berharap warga semakin memahami bahwa jalur rel bukanlah tempat untuk beraktivitas. Dengan mematuhi aturan dapat menciptakan perjalanan kereta api yang aman, lancar, dan selamat bagi seluruh pelanggan serta masyarakat luas. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menu buka puasa ayam bakakak utuh disajikan lengkap dengan nasi pulen. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Bukti bahwa kebaikan tak mengenal batas negara dan budaya. Seorang chef profesional asal Prancis yang kini menjadi mu'alaf mengisi bulan Ramadan dengan aksi kemanusiaan di kota Bandung. Dengan keahlian memasaknya, ia terjun langsung ke dapur jalanan untuk menyiapkan ratusan paket takjil gratis bagi warga yang membutuhkan. Aroma masakan khas menggugah selera muncul dari sebuah dapur terbuka di sudut kota Bandung. Adalah David Kaileba, seorang chef profesional asal Prancis yang kini rutin menyiapkan ratusan paket takjil gratis. Tak tanggung-tanggung, menu yang disajikan diracik dengan standar hotel bintang 5 dan dibagikan secara cuma-cuma kepada warga. Perjalanan Chef David di Indonesia bermula saat ia bekerja di Padang, Sumatera Barat. Kecintaannya pada budaya lokal dan Islam membuatnya memutuskan menjadi mu'alaf, menikah, dan menetap di tanah air. Setelah sempat berkarir di hotel mewah di Bali, kini ia memilih mengabdi pada sesama. Jadi untuk saya dikasih ke orang itu sesuatu yang enak, Kita tahu juga pasti ada pahala. Nah, pertama jangan kita cari pahala dulu. Kita cari lihat orang makan nikmat. Sebagai chef, saya kalau lihat orang makan, walaupun mau gratis atau tidak, yang penting enak, ya. Itu yang penting. Aksi mulia ini tak dilakukan sendiri. Sejumlah relawan dan donatur tergerak untuk membantu, mulai dari menyediakan bahan baku hingga fasilitas memasak. Setiap harinya, lokasi pembagian takjil ini berpindah-pindah menyasar kawasan yang paling membutuhkan di Kota Kembang. Kita ini kan sebelumnya kan ada di tempat yang lain di Sarijadi, nah sekarang ada di Laswi. Ya tujuannya supaya chef ini juga punya sesuatu yang bisa diberikan dengan kemampuan dia, sehingga ya masyarakat juga walaupun mungkin simpel sederhana, tapi kalau yang masaknya berbeda itu pasti beda lah. Jadi memang kita memberikan sesuatu yang lain yang orang lain itu mungkin belum terfikirkan. Aksi sederhana ini menjadi pengingat bahwa berbagi bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang asal-usul. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Kawasan kuliner Lengkong Night Street Food di Kota Bandung menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk berbuka puasa. Deretan warung tenda dipadati warga yang berburu takjil hingga makanan berat dengan nuansa street food yang khas. Kesibukan menjelang waktu berbuka terlihat di sepanjang jalan Lengkong Kecil Kota Bandung. Warga mulai memadati kawasan ini sejak sore hari untuk menantikan azan maghrib sambil berburu berbagai kuliner. Lengkong Night Street Food menyajikan beragam pilihan takjil hingga makanan berat yang sangat variatif. Mulai dari jajanan kekinian seperti dimsum, Korean barbecue, pasta, hingga makanan tradisional seperti pecel dan mie tetelan dapat ditemukan di sini. Tidak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan juga turut meramaikan kawasan ini untuk menikmati suasana makan di warung-warung tenda yang berjajar di trotoar. Harga yang ditawarkan pun tergolong ramah di kantong, berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000. Berbuka puasa dengan menu tradisional memang tak pernah gagal menggugah selera. Di Kota Bandung, perpaduan ayam bakakak yang gurih dengan nasi putih pulen menjadi salah satu menu yang paling dicari warga untuk dinikmati bersama keluarga. Aroma rempah khas Sunda langsung menyeruak dari sebuah warung nasi di kawasan Bandung saat waktu berbuka puasa mulai mendekat pada Rabu sore. Di sini, ayam bakakak menjadi primadona. Dimasak secara utuh dengan baluran bumbu kuning dan kecap manis, ayam ini dibakar perlahan di atas bara api agar bumbunya meresap hingga ke dalam serat daging. Tekstur daging yang empuk di bagian dalam dan garing di bagian luar disajikan dengan nasi putih pulen yang masih mengguli atau berasap. Perpaduan rasa gurih, manis, dan sambal dadak yang pedas seolah menjadi penebus lapar yang sempurna setelah seharian menahan dahaga. Tak heran menjelang azan maghrib, pesanan ayam bakakak ini selalu meningkat, baik untuk makan di tempat maupun dibawa pulang sebagai menu buka puasa bersama. Seperti apa kelezatan dan aroma rempahnya dari ayam bakakak utuh yang disajikan dengan nasi putih yang sangat pulen? Berikut laporan saya dan juru kamera Andri Iskandar. Saya akan mengajak Anda dan saudara untuk nanti berbuka puasa. Kira-kira kalau ke Bandung ada apa? Ini saya sedang berada di salah satu tempat makan di rumah makan Abah Harja, di mana di sini yang paling terkenalnya adalah ayam bakakak. Atau kalau misalnya orang Sunda bilangnya bakakak hayam, seperti itu. Ini proses pembuatan dari bakakak hayamnya sendiri berbeda. Kalau misalnya yang lain itu diungkep terlebih dahulu baru dibakar, namun untuk proses pembuatan ayam bakakak di sini ini berbeda karena langsung dibakar selama 1 jam. Tapi ini nggak gosong. Ini kalau misalnya mau lihat Juno, ini ayam bakaknya seperti apa, ini dia tampilannya. Ini udah menggugah selera. Tadi ketika saya datang ke sini, aroma dari rempah ayam bakakak yang dibakarnya itu udah langsung tercium. Jadi tadi datang sekitar pukul 4, saya udah pengen langsung buka gitu. Pengen nyobain gimana sih rasanya ayam bakakak yang kaya akan rempah. Belum lagi kalau misalnya ditambah sama sambal dadakan. Ini tuh kayak, wah ini segar banget sih. Sambal dadakan, tomat, cengek, dan ada kemanginya. Apalagi cengek juga sekarang lagi mahal ya. Jadi kayak ini tuh kalau dilihat dari visualnya, cengeknya tuh nggak pelit gitu. Dan paling enak tuh makan bakakak tuh sama ini nih Juno. Sama nasi pulen. Ini kalau misalnya dilihat aja, wah perpaduannya sangat menggoda. Saya udah gak sabar menunggu nanti berbuka puasa. Saya mau nunjukin nih, kenapa kira-kira nasinya pulen. Karena, sini nih, ini dia, ini rahasia dapurnya. Kalau rahasia dapur di tempat lain itu ditutupin, kalau di sini dibuka sebuka-bukanya. Jadi nasi yang bikin pulen itu karena memang beras yang dihasilkannya adalah dari sawah sendiri. Dan ini
gabahnya tuh langsung digiling sendiri, Juno. Jadi dari sini nanti proses penggilingannya langsung ke sini dan langsung dimasak oleh para pegawai yang ada di sini. Tadi saya sempat nanya-nanya sih ke pegawainya untuk proses masaknya kayak gimana. Ternyata proses masaknya juga masih sederhana karena kalau bahasa Sundanya masih diakel. Seperti itu, Juno. Dan ini saya sudah gak sabar mau menunggu berbuka puasa karena di sini pun sudah banyak para pengunjung yang datang untuk menantikan buka puasa. Juno. Evakuasi sopir terjepit kecelakaan beruntun di Bandung berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Dari pekan 23 Super League Indonesia, Bayangkara FC masih terlalu tangguh untuk tamunya tim zona merah Semen Padang. Bayangkara tancap gas sejak menit awal. Eksekusi penalti Mausa Sidibe di menit 27 membuka pesta gol The Guardians. 1-0 Bayangkara memimpin hingga rehat. Sidibe sangat dingin eksekusinya, pemirsa, kita lihat mengecoh pergerakan penjaga. Selepas rehat, Bayangkara berhasil menggandakan skor melalui eksekusi penalti Rio Matsumura. 3 menit berselang, persembahan Brace Mausa Sidibe membawa The Guardians menjauh 3-0. Pesta gol Bayangkara ditutup oleh Cedric Henry di menit 74. Dengan kemenangan 4-0, Bayangkara naik ke tangga 7 klasemen mengoleksi 35 poin. Sementara Semen Padang masih berkutat di posisi 17 baru meraih 16 poin. Sementara drama 6 gol tersaji di Stadion Sultan Agung, PSIM Yogyakarta gagalkan kemenangan Bali United dengan skor 3-3. Tak pernah menang di 4 laga terakhir, kedua tim sejatinya saling mengincar poin penuh. Sang tamu Bali United mampu beli 2 gol di paruh pertama. Masing-masing time Kopel di menit 34 dan tim Reservoir di masa injury babak pertama. Memasuki interval kedua, Serdadu Tridatu kembali memperlebar jarak jadi 3-0 melalui sepakan Irfan Jaya di menit 55. Tak mau dibuat malu di rumah sendiri, Laskar Mataram mampu tipiskan jarak lewat sepakan Savio Seva di menit 65. Petaka Bali United terjadi sejak menit 77. Ferrari Silva diganjar kartu merah akibat tackle kerasnya. Bertubi-tubi menggempur, PSIM yang unggul jumlah pemain berhasil membuyarkan kemenangan Serdadu Tridatu melalui gol bunuh diri Ricky Fajrin di menit 88 dan Franco Ramos di menit 91. Skor imbang 3-3 membuat PSIM menempati posisi 7 dengan 33 poin dan Bali United di tangga 11 mengoleksi 29 poin. Jadi ajang uji coba strategi pelatih baru sekaligus momentum membangunkan kembali kekuatan tim nasional, PSSI resmi merilis jadwal FIFA Series Jakarta. Timnas Indonesia akan kembali turun ke lapangan usai gagal lolos Piala Dunia 2026. Dalam balutan ajang FIFA Series, skuad Garuda memiliki kesempatan menjajal kekuatan dari luar benua Asia. PSSI secara resmi telah mengumumkan jadwal dan skema FIFA Series Jakarta yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jay Izzes dan kolega akan lebih dulu menghadapi perwakilan CONCACAF St. Kitts and Nevis pada 27 Maret.
Paralel, Bulgaria juga berkesempatan menjajal perwakilan Oceania Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan saling berhadapan pada laga yang digelar 30 Maret. Bagi skuad Garuda, ini jadi kesempatan berharga untuk sang pelatih baru, John Herman, dalam memperkenalkan taktiknya di depan supporter Garuda. Lebih dari itu, kesempatan ini juga bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak ranking FIFA Timnas yang kini berada di posisi 122 dunia. Evakuasi sopir terjepit kecelakaan beruntun di Bandung berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Seorang pengemudi terjebak di balik kemudi usai terlibat tabrakan beruntun 4 kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Kamis dini hari. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kaki korban terjepit material logam kendaraan. Inilah detik-detik proses evakuasi yang dilakukan tim rescue di Skar PB Kota Bandung. Petugas harus bekerja ekstra hati-hati untuk mengeluarkan seorang pria yang terjepit di dalam kabin mobilnya. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 1:44 dini hari ini melibatkan 4 kendaraan sekaligus. Untuk membebaskan kaki korban, petugas menggunakan alat khusus berupa spreader dan cutting untuk meregangkan serta memotong material logam kendaraan. Dalam kondisi korban sudah terjepit, kita dibantu dari jajaran kepolisian dari Polda Jabar, Rescue Polda Jabar, kita melakukan penanganan, mengevakuasi korban. Dan kita usai kegiatan tadi jam 2.15. Dan untuk korban jenis kelamin pria. Ini kan agak alot nih, apa kenalannya tuh? Karena si korban terjepit di kendaraannya, masih terjepit dan di depannya ada kendaraan juga, jadi dua kendaraan. Setelah berjuang selama lebih dari 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari jepitan besi. Korban langsung dilarikan oleh tim PMI ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pertolongan medis. Total terdapat 3 orang luka-luka dalam insiden kecelakaan beruntun ini. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tabir gelap kematian bocah Malang bernama Nizam di Sukabumi mulai menemukan titik terang. Polisi resmi menetapkan ibu tiri korban berinisial TR sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Setelah melalui serangkaian proses Scientific Crime Investigation, penyidik Satreskrim Polres Sukabumi menetapkan TR, ibu tiri dari almarhum Nizam, sebagai tersangka tunggal penganiayaan anak. Dari hasil pendalaman polisi, kekerasan fisik maupun psikis telah dialami korban sejak tahun 2023. Kasus ini sempat dilaporkan pada tahun 2024 lalu, namun saat itu berakhir damai secara kekeluargaan. Tak hanya ibu tiri, kini bapak kandung korban pun turut dibidik polisi. Hal ini menyusul laporan dari ibu kandung Nizam terkait dugaan penelantaran anak. Pihak kepolisian dalam waktu dekat akan memanggil mantan suami pelapor untuk dimintai keterangan. Dengan perkara meninggalnya anak, ya akibat kekerasan, dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya saudari TR, yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil uji patologi anatomi forensik untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Tim Satreskrim Polres Sumedang menangkap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang pria saat hendak melakukan transaksi COD. Sulutan dendam akibat perkataan korban yang dinilai menyinggung perasaan membuat pelaku merencanakan aksi pembunuhan terhadap teman dekatnya sendiri. Pelarian pelaku penganiayaan berakhir di tangan petugas unit Buser Polres Sumedang. Tersangka tak berkutik saat ditangkap usai melakukan aksi penikaman sadis terhadap teman dekatnya pada Minggu pagi di Desa Giri Mukti, Kecamatan Sumedang Utara. Motif dibalik aksi nekat ini diduga kuat karena dendam pribadi. Pelaku merasa sakit hati atas ucapan korban yang dianggap merendahkannya. Alibi melakukan transaksi COD pun digunakan pelaku untuk memancing korban ke lokasi yang sepi. Saat akan ditangkap, pelaku sempat berusaha melarikan diri dan melawan petugas, sehingga polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Modus operandinya, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyuruh korban untuk menjemput tersangka ke daerah Pasanggerahan Sorang Diri menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam, dan pada saat itu tersangka beralibi mengajak korban ke daerah Giri Mukti dikarenakan bibinya akan membeli handphone dan membeli dengan COD. Di TKP, tersangka keluar dari kendaraan menuju ke rumah bibinya dan membawa pisau yang disimpan dalam jok mobil. Pelaku terancam dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Fardianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja dalam jumlah fantastis. Tak tanggung-tanggung sebanyak 100 kg atau 1 kuintal ganja siap edar yang dikemas dalam 2 koper besar disita dari 3 kurir di wilayah Banten. Inilah 2 koper besar berisi ratusan paket ganja yang disita Satres Narkoba Polres Cimahi. Total barang haram yang disita mencapai 1 kuintal. 3 orang tersangka masing-masing berinisial KRA, DEB, serta RAA tak berkutik saat diringkus petugas di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pengungkapan ini bermula saat petugas mencium transaksi dengan modus sistem tempel. Para pelaku diketahui mendapatkan titipan ganja dari sebuah akun Instagram. Saat ini petugas masih memburu pemilik akun media sosial yang menjadi pemasok utama barang haram tersebut. Pada 3 tersangka, tentunya perlu kami sampaikan ini adalah pengungkapan ganja dengan barang bukti senilai kurang lebih 600 juta. Kemudian ini ada ganja 100 kilo atau 1 kintal. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah pengembangan dari beberapa kasus yang pernah kami rilis sebelumnya dan akhirnya dikembangkan sehingga didapatkanlah barang bukti seberat 1 kintal ganja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di Mapolres Cimahi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.